Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel ini digunakan sebagai aplikasi untuk pengolahan angka. Nanti di dalam materi Microsoft Excel akan banyak rumus-rumus yang dipakai dalam dunia usaha dan industri. Ya, nah langsung saja kita bisa membuka aplikasi untuk Microsoft Excel-nya. Kita klik dulu. Nah, untuk beberapa materi yang akan kita laksanakan adalah di sini ada 6 aktivitas atau 6 materi. Yang pertama, kita akan mencoba tentang pengenalan Excel, kemudian cara pembuatan tabel, dan pembuatan rumus aritmatika. Nah, untuk besok-besoknya akan kita bahas sesuai dengan yang ada di silabus ini. Oke, untuk materi pertama, nah di sini sudah ada soalnya. Kita akan belajar cara membuat tabel seperti ini, ya. Nah, untuk filenya sudah saya siapkan di sini. Cara membuat tabel seperti ini, pertama kita harus siapkan filenya. Kita buka filenya, dan untuk awalan kita akan kenalan dulu fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, seperti yang kita ketahui di sini, bentuk dari Excel adalah semua bentuknya berupa tabel, jadi spreadsheet namanya. Kenapa disebut tabel? Karena di sini ada namanya kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan untuk yang baris seperti ini, angka 1, 2, 3. Nah, untuk total jumlah kolomnya itu tidak sampai Z saja. Untuk mengetahui jumlah total dari kolom tersebut, kita bisa menekan tombol CTRL, kemudian anak panah ke kanan. Batasnya adalah XFD untuk kolom. Untuk kembali, berarti kita tekan tombol kebalikannya, CTRL anak panah ke kiri. Seperti ini. Kemudian untuk baris, angka 1 sampai berapa? Nah, tekannya CTRL anak panah ke bawah. Kalau kembali sama ke atas. Oke. Itu jumlah untuk kolom dan barisnya. Kemudian kalau kita lihat di atas sendiri, untuk name defaultnya adalah book 1. Kenapa disebut book? Karena Excel di sini bentuknya adalah buku. Dan kalau buku itu pasti banyak lembaran, makanya di sini ada namanya sheet 1. Terus kalau saya tekan plus, dia jadi sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Jadi kita akan memakai satu file saja, tetapi banyak lembarannya. Oke, untuk sheet 1 di sini kita bisa ganti dengan cara klik kiri 2 kali. Kita ketikkan materi 1, Kemudian kalau mau dikasih warna, klik kanan saja, kemudian tab color, misalkan warna kuning. Oke, setelah itu di dalam Excel juga, ini saya klik 2 kali saja. Ketika kita klik di bagian di sini di sel nanti di bagian name box akan keluar nama selnya, yaitu D16, kolom D, baris 16. Ini. Terus kalau saya blok area seperti ini, dia akan membentuk 5 baris 4 kolom. Ketika saya lepas mouse-nya, dia akan tetap keluar namanya D15 di bagian awal. Itu fungsinya untuk name box. Kemudian di bagian kanan ada FX, insert function untuk masukkan rumus, rumus-rumus yang ada dalam Excel. Kemudian di sampingnya lagi formula bar untuk menampilkan formula atau rumus. Oke, kemudian di atas sendiri juga ada menu insert, back layout, formulas, data.
Nah, bagian yang paling penting di dalam Excel adalah bagian formula serta data. Nah, di bagian formula kita bisa melihat di dalam function library ya, atau daftar untuk fungsi-fungsi ya yang ada di Excel. Di sini banyak sekali. Ada yang tentang finansial, logikal, teks, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas beberapa rumus yang sering dipakai di dunia perusahaan, dan juga rumus-rumus ini juga bisa dipakai nantinya saat kita melamar pekerjaan dan di tes komputer. Pastinya nanti diuji, dan rumus-rumus ini sering dipakai. Antara lain tentang aritmatika, fungsi statistik, fungsi teks, if, lookup, membuat grafik, bisa juga untuk materi pivot. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu di dalam sel di sini ya, untuk bentuk kursor dia bukan anak panah lagi. Dia bentuknya adalah positif putih, yang mana fungsinya untuk kita ngeblok seperti ini. Kemudian kalau kita arahkan di bagian tepinya ya, frame-nya, nanti dia jadi icon untuk memindahkan anak panah segala penjuru. Terus kalau kita arahkan di pojok kanan bawah, dia jadi positif hitam ya, yang mana fungsinya untuk mengcopy. Nah, contohnya di sini ya, ada tabel. Kemudian kita bisa ketikkan dulu. Untuk membuat tabel, triknya adalah kita ketikkan di sini, misalkan nomor, kemudian mau menggeser selnya, gunakan saja anak panah yang ada di dalam keyboard. Nah, geser X, geser lagi Y, Z, X plus Y plus Z, dan seterusnya. Ya, seperti itu triknya. Baru kita bisa menuliskan untuk nomor. Nah, untuk membuat nomor urut, ini ada triknya. Yang pertama, kita ketikkan angka 1, kemudian angka 2. Setelah itu, kita blok angka 1 dan 2-nya. Kemudian, kita copy ke bawah dan perhatikan. Nanti akan keluar urutannya 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Baru setelah itu kita ketikkan angka untuk kolom X sama Y. Ya, seperti ini. Kemudian tipsnya juga, saat kita mau mengetikkan angka, kalau kita misalkan menggunakan keyboard untuk PC ya, itu kan ada tombol angka-angka yang ada di atas sama di bagian kanan. Saran saya bisa gunakan tombol angka-angka yang ada di kanan. Kenapa? Karena letak angkanya itu saling berdekatan. Jadi dalam pengetikan itu lebih cepat. Kemudian tip yang berikutnya adalah untuk tangan kiri kita bisa menekan untuk anak panah untuk menggeser-geser sel di sini. Untuk tangan kanan bisa mengetikkan angkanya. Misalkan 4, kemudian ke bawah 2, 5, 1, 3, 6, 5. 1, 6, 4, 5, 3, 1, 2. Ya, seperti itu caranya ya untuk pengetikan angka. Oke, kemudian untuk yang Z-nya, misalkan Z di sini saya ketikkan juga 2, 5, 3, 1, 4, 2, 2. Nah, untuk penghitungannya ya, aritmatika yang pertama, untuk membuat rumus ya, kita bisa ketikkan sama dengan atau simbol sama dengan. Itu wajib diberikan saat kita mau membuat sebuah rumus. Kalau tidak diketikkan sama dengan, nanti dianggap ketikan biasa. Kemudian sama dengan apa? Sama dengan letak selnya di sini. Untuk X-nya di mana? Oh, di sel B17. Kita bisa mengklik angka 4-nya. Nanti akan keluar nama selnya. Kemudian ditambah 2 tambah 2 untuk yang Z.
Perhatikan di bagian formula bar juga akan tampil dan di sini juga akan tampil. Setelah itu baru kita enter, kita kopikan ke bawah. Nah, itu trik untuk membuat rumus sederhana wajib diberikan sama dengan. Misalkan untuk rumusnya ada yang keliru, kita bisa edit dengan cara klik di bagian formula bar atau klik kiri 2 kali di dalam rumus. Ya, setelah itu baru misalkan ini saya batalkan ya, kita cancel saja. Nah, sekarang saatnya kita buat garis ya atau border. Untuk membuat garis border, silahkan kita blok seperti ini. Ya, kemudian kita pilih home. Di bagian group font di situ ada namanya border. Nah, kemudian kita bisa pilih all border. Ini cara cepatnya. Dia akan menjadi garis seperti ini. Tetapi kalau mau kita modif sendiri, misalkan di bagian header di sini ya, kita blok, kita pilih border, kita pilih more border. Nanti akan masuk di format cell. Kita pilih stylenya, misalkan yang tebal ya, atau yang double saja ya. Terus taruh di bagian bawah. Berarti nanti yang double itu yang bawah sini. Kemudian kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu baru kita berikan warna untuk nama kolom headernya. Ya. Caranya kita blok lagi. Kemudian kita berikan warna dengan cara klik fill color. Untuk memilih warna, kita pilih anak panah ke bawah. Setelah itu kita pilih warna. Oke, kemudian saya berikan efek bulk ya, tebal. Setelah itu untuk perataannya kita pilih alignment, pilih center, pilih middle. Nah, bedanya apa center sama middle? Perhatikan di sini. Misalkan untuk tinggi baris saya tinggikan, caranya saya arahkan di sini. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, setelah itu ini saya sesuaikan, misalkan bottom. Kalau bottom dia di bawah. Kalau middle dia ada di tengah-tengah persis. Kalau di top di atas sendiri. Ya, seperti itu. Terus kalau yang orientasi ini untuk membuat tulisannya menjadi miring. Ya, ada yang miring, ada yang vertikal. Ada yang rotate text down dan seterusnya. Nah, itu caranya untuk membuat tabel menjadi lebih bagus dan lebih enak dilihat. Jadi jangan membuat laporan tetapi di bagian atasnya tidak ada warnanya, tidak ada tebalnya. Nanti misalkan kita diperintah oleh pimpinan membuat sebuah laporan keuangan, ternyata sama semua putih semua. Nah, nanti akan membingungkan. Oke, sekarang kita coba lagi, misalkan yang rumus ini ya. Nah, saya tambahkan di sini X plus Y plus Z kurung tutup garis miring 2. Dan kita coba di sini ya, sama dengan X ditambah Y tambah Z garis miring 2. Jangan lupa juga diberikan kurung buka. Nah, kurung buka di bagian di D17 nya kurung tutup. Setelah itu baru kita enter. Nah, ini hasilnya. Ya. Ingat di sini bisa dicoba untuk bintang itu artinya kali atau simbol asterik ya, untuk membuat perkalian sederhana. Oke, itu untuk yang tabel pertama untuk rumus aritmatika. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.